Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfira Damayanti, NIM 2109025010008 kelas A, Program Studi Pendidikan Akuntansi. Video kali ini saya buat untuk memenuhi ulangan akhir semester atau UAS pada mata kuliah Strategi dan Media Pembelajaran Bidang Studi Akuntansi. Adapun pembahasan materi yang saya bawakan yaitu Praktikum Akuntansi Lembaga atau instansi pemerintahan. Video presentasi UAS ini yang saya buat menggunakan Google Sheets dan menggunakan aplikasi Screen Automatic. Baik, langsung saja cara kita jelaskan tutorial penggunaan Google Sheets dan saya akan menjelaskan tentang praktikum akuntansi lembaga atau instansi pemerintahan. Baik, langsung saja kita masuk di Google Chrome. Caranya yaitu kita ketik di pencarian Google Sheets. Setelah itu kita masuk. Setelah itu kita klik login. Inilah tampak Google Sheets ketika kita sudah masuk. Ini saya sudah masuk ketika sudah memasukkan akun dan sudah login. Jika ingin membuat halaman baru, klik di mulai situs baru, lalu klik yang bagian sini tanda panah kosong. Ini membuat halaman baru. Tetapi jika saya sudah ingin membuat halaman baru, yaitu tentang praktikum akuntansi lembaga atau instansi pemerintahan, langsung saja kita klik. Di sini saya akan kasih contoh halaman baru, yaitu klik sebelah kanan kiri atas, sebelah kanan atas, yang bagian sampingnya sisipkan, yaitu halaman. Tanda panah di bawah, kita klik. Ini dia muncul di halaman baru. Kita di sini minta dia nama judul di halaman baru, yaitu kita ketik saja halaman halaman 1. Selesai. Lalu klik selesai. Setelah itu muncullah halaman 1 ini. Jika kita ingin
Mengisikan di halaman 1 berbagai jenis isi, yaitu kita klik sisipkan, lalu tambah kotak teks. Kita di sini berisikan dengan nama profil. Sebagai contoh yaitu nama, jika ingin menambah kotak teks lagi, di sini kita kasih profil kedua dengan berisian profil. Cara mengedit atau mengganti fontnya yaitu klik ini. Di sini banyak berbagai macam font, tetapi yang saya pilih yaitu Times New Roman. Lalu kita pilih ukuran teks. Saya memakai ukuran 18. Di sini kita bisa pilih, bisa rata kiri kanan, bisa rata kanan dan tengah dan kiri. Tetapi saya ingin memakai bagian rata tengah. Jika ingin mengubah warna teks, klik ini, warna teks. Saya memilih warna merah. Terus jika ingin di bold, tulisannya yaitu klik tebal. Jika di sini kita ingin mengganti tema yang ada di halaman 1 ini, kita klik ini, lalu klik tema. Di sini ada berbagai macam model, yaitu Aristoteles, diplomat, ini sesuai kita selera masing-masing. Tapi satu yang saya pakai itu ini. Halaman kedua dengan cara klik ujung halaman ini, lalu klik tanda tambah ini, baru halaman baru.
Klik selesai. Muncullah halaman baru. Dan halaman 1 itu ini. Dia sudah berisikan isi teks. Sedangkan halaman kedua belum. Baik, langsung saja kita ke materi pembahasannya tentang praktikum akuntansi lembaga atau instansi pemerintahan. Yang pertama yaitu kita ke halaman berikutnya. Di sini ada pengertian. Pengertian desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada pasal 1 yang dimaksud dengan desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan berkepentingan masyarakat setempat. Berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Penyebutan desa bermacam-macam di tiap daerah sesuai dengan penyebutan yang berlaku di daerah. Selanjutnya, halaman selanjutnya itu atau slide berikutnya. Kedudukan desa. Desa dapat berkedudukan di wilayah kabupaten maupun di kota, menurut Peraturan Pemerintah Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan. Terdapat 74.754 desa yang tersebar di 33 wilayah provinsi atau 443 kabupaten maupun kota. Jumlah desa dapat berubah jumlahnya karena adanya penambahan yang berasal dari peralihan status dari kelurahan menjadi desa. Berkedudukan karena adanya penghapusan desa antara lain di Desa Sumedang karena adanya penggenangan waduk. Keberadaan desa ditetapkan melalui peraturan daerah, kabupaten maupun kota setelah dievaluasi oleh gubernur. Keberadaan desa secara formal diundangkan setelah mendapatkan nomor registrasi gubernur dan kode desa dari Menteri Dalam Negeri. Selanjutnya, halaman berikutnya atau bisa dibilang slide selanjutnya. Di sini ada kewenangan desa. Kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan adat istiadat desa. Menurut pasal 19 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan 4 kewenangan desa, antara lain meliputi: yang pertama, kewenangan berdasarkan hak asal-usul; yang kedua, kewenangan lokal berskala desa; yang ketiga, kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten maupun kota; yang keempat, kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten kota sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan. Halaman berikutnya yaitu atau bisa dibilang dengan slide selanjutnya yaitu pengelolaan keuangan desa. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi, yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dilakukan dengan basis cash. Basis cash merupakan pencatatan transaksi pada saat kas diterima atau dikeluar dari rekening kas desa. Artinya pencatatan baru dilakukan ketika terjadi transaksi, di mana uang benar-benar sudah diterima atau dikeluarkan. Adapun asas pengelolaan keuangan desa ada dua. Yang pertama, keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Yang kedua, APB. Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan desa dalam masa 1 tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Materi selanjutnya yaitu kita ke halaman berikutnya. Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa. Pemegang kekuasaan pengelolaan desa terdiri dari beberapa, yaitu yang pertama, Kepala Desa adalah PKPKD, mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Yang kedua, Kepala Desa selaku PKPKD, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, mempunyai kewenangan menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD desa. Yang ketiga, dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat 2, Kepala Desa menguasakan sebagian kekuasaan kepada perangkat desa selaku PKPKD. 4. Pelimpahan sebagian kekuasaan PKPKD kepada PPKD ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa. Halaman selanjutnya yaitu siklus pengelolaan keuangan. Siklus pengelolaan keuangan terdiri dari beberapa. Yang pertama, perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintah desa pada tahun anggaran berkenan yang dianggarkan dalam APB desa. Yang kedua, pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang dituju bupati atau wakil kota. Yang ketiga, penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan. Sebagai pelaksanaan fungsi kebendaraan, penatausahaan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan pengeluaran dalam buku kas umum atau BKU yang ditutup setiap akhir bulan. Halaman selanjutnya atau bisa dibilang slide berikutnya yaitu konsep dasar APBD. Konsep dasar APBD. Pengertian APBD. Pengertian APBD adalah rancangan keuangan tahunan yang disusun oleh pemerintah daerah atas hasil persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Penggunaan APBD adalah sebagai prosedur utama dalam menentukan jumlah pengeluaran serta pendapatan. Hal itu bertujuan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dan kesejahteraan umum di daerah tersebut. Dasar hukum APBD terdiri dari
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pemerintah Daerah. Yang kedua, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang pedoman pertanggungjawaban keuangan daerah serta tata cara pengawasan, penyusunan, dan perhitungan APBD. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan daerah. Komponen pembentukan APBD terdiri atas yaitu yang pertama pendapatan dan belanja. Anggaran pendapatan lebih dulu disusun daripada anggaran belanja. Perhitungannya adalah pendapatan daerah dikurang dengan belanja daerah. Yang kedua, pembiayaan. Anggaran pembiayaan terdiri atas pendapatan dan pengeluaran daerah. Perhitungannya adalah pendapatan dikurang dengan pengeluaran, lalu hasilnya disebut dengan pembiayaan neto. Selanjutnya, tujuan APBD. Yang pertama, adapun tujuan APBD yaitu yang pertama, 1. Mendukung pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan fiskal. Yang kedua, mewujudkan keadilan efisien dalam pengadaan barang dan jasa. Yang ketiga, menetapkan prioritas belanja daerah. Yang keempat, menjadi acuan bagi pemerintah daerah terkait pendapatan dan pengeluaran belanja daerah. Yang kelima, sebagai bentuk transparansi antara pemerintah daerah. Fungsi APBD. Adapun fungsi APBD terkait adalah yaitu yang pertama, fungsi otoritas. APBD sebagai standar untuk melakukan pendapatan dan belanja di tahun tersebut. Yang kedua, fungsi perencanaan. APBD sebagai acuan bagi pemerintah daerah dalam merencanakan kegiatan di tahun tersebut. Yang ketiga, fungsi pengawasan. APBD sebagai acuan untuk mengukur apakah penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah telah sesuai dengan kebijakan yang telah ditentukan. Selanjutnya yaitu sumber perolehan APBD. Setelah mengetahui tujuan dan fungsinya, maka perlu paham bahwa APBD memiliki sumber pendanaan pendapatan daerah. Pendapatan contohnya APBD adalah yang pertama yaitu pendapatan asli daerah meliputi PBB, pajak cukai, pajak penghasilan, dan pajak lainnya. Retribusi daerah misalnya perizinan membangun usaha, arena rekreasi, dan lahan parkir. Yang kedua, dana perimbangan terdiri atas dana bagi hasil pajak serta dana bukan pajak. Selanjutnya ada dana alokasi umum, yaitu dana yang berasal dari perolehan APBDN dan dialokasikan ke daerah dalam rangka pemerataan keuangan untuk memenuhi kebutuhan daerah tersebut. Yang ketiga, pendapatan daerah lainnya yang secara sah dapat menjadi sumber APBDN adalah pendapatan hibah. Halaman selanjutnya atau slide berikutnya yaitu kesimpulan. Adapun kesimpulan yang dapat saya petik dari terkait materi tersebut yaitu menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada pasal 1 yang dimaksud dengan desa adalah kesatuan masyarakat yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat tempat dan berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa dapat berkedudukan di wilayah kabupaten maupun di kota. Sekian dari hasil video presentasi UAS yang dapat saya buat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.